Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Aditya Wahyu Pratama, NIM T 2015+26. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan tugas micro teaching tentang materi bab 7 mengenai iman kepada Allah, SMA kelas 11, mata pelajaran PAI dan PP. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan mengenai materi kali ini. Terdapat 3 subbab. Nah, subbab yang pertama yakni mengenai tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang kedua yakni meneladani sifat Rasul Allah. Yang ketiga yakni tugas-tugas Rasul Allah. Nah, yang terakhir yakni hikmah beriman kepada Rasul Allah. Nah, setelah dalam materi ini terdapat 4 bab. Nah, sebelum lanjut kepada materi, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran kali ini bagi siswa. Nah, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli dan akli iman kepada Allah. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat juga kompetensi dasar. Yang pertama 1.4, meyakini adanya Rasul Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling tolong-menolong sebagai cermin beriman kepada Rasul Allah. Yang ketiga, yakni menganalisis makna iman kepada Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah paham apa tadi tujuan yang harus kita terapkan atau materi yang harus kita jalani? Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian iman kepada Rasul Allah. Nah, saya mau bertanya kepada murid-murid semua, apakah ada yang tahu iman kepada Rasul Allah? Nah, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Nah, langsung timbul pertanyaan lagi, apa
perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, perbedaan nabi dan rasul dalam pengertiannya yaitu yang pertama, nabi yaitu manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan rasul yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat yang dijadikan pedoman hidup. Kita disuruh untuk mengimani Rasul-Rasul Allah karena hal itu wajib. Karena juga selain itu juga Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kita disuruh atau diwajibkan untuk beriman kepada rasul-rasul Allah, karena hal itu termasuk rukun iman. Maka dari itu kita wajib mengimani malaikat, rasul-rasul Allah, dan kitab-kitabnya. Nah, dari sini apakah ada yang tanyakan? Tidak ada. Langsung masuk ke materi yang kedua, yakni sifat-sifat Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Nah, ada sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, yang pertama yakni sifat wajib. Sifat wajib yaitu artinya yang pasti dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama, sifat wajib yang dimiliki yaitu sifat as-siddiq atau berkata benar. Nah, jadi rasul dan nabi itu apapun yang dikatakannya atau dikatakan oleh rasul dan nabi itu merupakan sebuah kebenaran, karena berprinsip pada apa yang telah diturunkan Allah kepadanya. Nah, maka dari itu kita wajib mengimani atau wajib percaya bahwasanya nabi itu tidak akan berdusta. Yang kedua yaitu al-amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Nah, seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umatnya. Nah, wahyu dari Allah tersebut disampaikan dengan apa adanya dan tidak kurang dan tidak lebih. Sifat yang terakhir yaitu al-fatonah atau cerdas. Seorang rasul adalah seorang manusia yang cerdas pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lupa dan tidak pikun. Nah, langsung ke sifat yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin yang dimiliki oleh rasul dan nabi. Yang pertama, al-kadzib atau sifat dusta. Tidak mungkin rasul dan nabi itu memiliki sifat dusta. Yang kedua, al-khiyanah, tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin juga rasul dan nabi itu mempunyai sifat khiyanah, tidak dapat dipercaya. Apabila memiliki sifat khiyanah atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin wahyu yang diberikan oleh Allah kepada rasul ataupun nabi, bila mana nabi itu memiliki sifat khiyanah, tidak akan sampai wahyu itu kepada sahabat-sahabat atau manusia yang hidup pada zaman itu sampai sekarang. Nah, yang keempat yaitu al-balaghah atau bodoh. Tidak mungkin kan apabila seorang nabi itu mempunyai sifat bodoh. Pasti
Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang pintar ataupun cerdas. Contohnya saja, memang Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau memang pintar dari yang telah ditetapkan oleh Nabi. Beliau itu orang yang pintar, tapi yang pintar. Yang ketiga yaitu sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aradul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat bagaimana manusia seperti biasa, seperti haus, lapar, dan lain-lain. Nah, selain itu Rasul juga memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul-Rasul, seperti yang pertama, Isma Rasul adalah orang yang maksum, terlindungi dari dosa, salah dalam kemampuan pahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu-wahyu Allah SWT. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang diajarkannya. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Dan langsung ke materi yang ke sebab selanjutnya, yakni mengenai tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Nah, tugas rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada ketauhidan yang bertujuan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang terakhir yaitu sebagai jalan, sebagai hujjah bagi manusia atau pedoman bagi manusia. Nah, masuk ke materi yang terakhir, yakni tentang hikmah beriman kepada Rasulullah atau Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, hikmahnya yaitu meyakini makin sempurna imannya bagi manusia apabila meyakini Rasul dan Nabi. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, memiliki tauladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul yang tidak dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang terakhir yaitu mengikuti hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Nah, dari sini apakah ada ditanyakan? Tidak ada. Nah, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan atau memberikan soal untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan. Yang pertama, tugasnya yaitu silahkan dicatat di selembar kertas, nanti jawabannya ditulis di Word dan dikirim di grup kelas. Oke? Yang pertama, ini berikan contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seorang itu beriman kepada Rasul Allah dan Nabi. Berikan 2 contoh. Yang kedua yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada para rasul. Yang ketiga yakni buatlah contoh perbuatan seorang rasul yang menunjukkan bahwa ia seorang yang asidik, al-amanah, tabligh, dan fatanah. Itu saja. Nah, jadi kesimpulannya dari materi kali ini yakni yang pertama, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk disebarluaskan ataupun tidak didakwahkan. Yang kedua, jumlah rasul berdasarkan hadis riwayat Ahmad
ada 315 rasul. Yang ketiga, sifat-sifat yang dimiliki oleh rasul adalah sifat wajib, yaitu asidik, al-amanah, at-tablik, fatona. Dan sifat mustahilnya yaitu al-kazib, al-hiyana, al-hikmat, al-balaghah. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu tugas para rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala serta batasan-batasan bagi manusia, memberi tauladan kepada umatnya dan memperbaiki jiwa manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada murid-murid semua. Semoga materi atau pembelajaran kali ini bisa bermanfaat pada semuanya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang sudah dipelajari kali ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.